Definisi dari koperasi syariah, yakni koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan. Dengan prinsip kekeluargaan, sejarah koperasi syariah, koperasi berlandaskan nilai-nilai Islam sebenarnya telah dikuasai oleh Haji Saman bin Solo melalui Syarikat Dagang Islam yang menghimpun anggota yaitu para pedagang batik di Solo. Kemudian banyak diperbincangkan sejak maraknya bertumbuhnya BMT. C. Dasar hukum koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya. Koperasi syariah berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan kegiatan operasional koperasi syariah melakukan beberapa usaha dengan mengedepankan hal yang dapat dimanfaatkan, usaha yang baik dan halal, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Adapun jenis-jenis kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah, pertama, penghimpunan data, kedua, penyaluran dana, tiga, investasi atau kerjasama jual beli, empat, pelayanan jasa. Pengalihan utang atau hawalah, yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi syariah untuk memindahkan kewajiban pembayaran hutang anggota kepada pihak lain. 7. Pegadaian syariah atau RAN, yaitu menahan aset dari anggota sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari koperasi syariah. 8. Pendelegasian atau mandat atau wakalah, yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi untuk pengurusan SIM SNK atau pembelian barang tertentu. 9. Pinjaman atau KAFA merupakan kegiatan pinjaman yang diberikan oleh koperasi yang bertindak sebagai pinjaman kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. 10. Pinjaman lunak, yaitu pinjaman yang diberikan oleh koperasi syariah kepada anggota. hikmah dan manfaat koperasi syariah. 1. Mendorong dan mengembangkan potensi dari setiap anggota. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Meningkatkan perekonomian nasional. 4. Membahas dan memperluas lapangan pekerjaan. 5. Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil mikro. Asuransi syariah adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk penerimaan premi yang kegunaannya untuk memberikan kompensasi kepada pemegang polis dan memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia. Istilah asuransi syariah atau takaful juga pengaturan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong yang melibatkan peserta asuransi dan ketentuan Al-Quran. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu 1. Pihak petanggung, 2. Pihak penanggung, 3. Akad atau perjanjian asuransi, dan terakhir pembayaran iuran. Asuransi yang diutamakan penduduk Indonesia umumnya berasal dari asuransi. Pertama, ada pada tahun 1942 asuransi tersebut mencakup lembaga yang dibiayai oleh kebakaran resiko kesehatan perusahaan, pengaman hasil kebun sawit, terus kemudian dari perusahaan asuransi lain, namun menjadi tentang dan Indonesia mengalami perkembangan. Dasar hukum asuransi syariah. Asuransi syariah didasari oleh Al-Quran dan hadis, seperti Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan Quran surah An-Nisa ayat 9. Rukun syarat larangan asuransi syariah. Menurut ulama fikih, rukun asuransi syariah terdiri dari 4 hal, yaitu kafil, makfulah, makful anhu, dan makfulah. Dan yang terakhir adalah larangan asuransi syariah melakukan praktik judi atau maisir.
6. Kerelaan atau ridho. Penerapan prinsip ridho dalam asuransi syariah yaitu dengan merelakan sejumlah dana dalam bentuk premi asuransi yang dibayarkan secara rutin kepada perusahaan asuransi untuk dana sosial. 7. Larangan praktik riba. Riba adalah mengambil keuntungan atau kelebihan pada pengembalian yang berbeda dari jumlah aslinya. Yang 8. Larangan praktik garar. Garar adalah situasi di mana terjadi ketidakjelasan informasi di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang 9. Larangan praktik judi atau maisir. Judi atau maisir menurut Syafi'i, Antonia adalah keadaan di mana salah satu pihak mengalami keuntungan sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Perbedaan antara bank syariah dan non syariah. Yang pertama, dalam visi misi. Dalam visi misi, bank non syariah memiliki visi misi untuk ekonomi, sedangkan untuk bank syariah memiliki misi ibadah dan akidah. Lalu yang kedua adalah dewan pengawas. Untuk bank non syariah tidak memiliki badan pengawas, sedangkan syariah memiliki badan pengawas. Untuk akad, non tidak memiliki prinsip jual beli, sedangkan syariah memiliki prinsip tolong menolong. Dan yang kelima, ada kepemilikan dana. Untuk bank non syariah, keseluruhan dana milik perusahaan, sedangkan untuk bank syariah milik peserta, namun diamanahkan kepada bank untuk mengelola. Keenam, terdapat pengelola dana. Non bank syariah tidak ada pemisahan dana, sedangkan untuk bank syariah ada pemisahan dana. Lalu yang ketujuh, terdapat penjamin resiko. Untuk bank non syariah, transfer of risk atau pemindahan resiko, sedangkan syariah sharing of risk, berbagi resiko. Lalu yang terakhir, pembayaran klaim. Untuk bank non syariah, rekening di rekening perusahaan, sedangkan syariah rekening tabaru atau bertanggung resiko sama-sama. Lalu selanjutnya adalah manfaat asuransi syariah. Yang pertama, untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan rasa persaudaraan. Lalu yang kedua, untuk melindungi diri dari praktik muamalah yang tidak bersyariat. Lalu yang terakhir adalah sharing cost. Hanya perlu membayar yang perlu dan tidak merugikan.